Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17 yang bunyinya adalah demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema pada hari ini saya beri tema rapture atau pengangkatan gereja atau pengangkatan orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berkhotbah hal-hal yang berhubungan dengan eskatologi. Saya akan berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan dunia ini, dunia di mana kita tinggal bukan semakin hari semakin baik, tetapi dunia di mana kita tinggal ini semakin hari semakin jahat, saudara. Di mana kejahatan merajalela di mana-mana. Dan juga kalau kita melihat terjadi peperangan di mana-mana. Lebih khusus lagi peperangan yang terjadi antara Israel dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah, dengan Palestina, Hamas, Hizbullah, dan juga dengan Iran, di mana peperangan ini kemungkinan bisa melebar kemana-mana, yang juga bisa melibatkan negara-negara besar lainnya, seperti Amerika dan sekutunya, dan juga Cina, Rusia, dan sekutu-sekutunya. Dan banyak pihak memprediksi kalau peperangan ini bisa menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Memang jam atau clock kedatangan Tuhan Yesus tidak terlepas dari apa yang terjadi di bangsa Israel saat ini. Dan pada saat ini kalau kita melihat, bangsa Israel itu dimusuhi dan dikecam di mana-mana. Banyak negara yang memusuhi negara Israel. Bahkan di Amerika sini terjadi protes-protes terhadap orang Israel, saudara. Dan masih sedang berlangsung hingga saat ini. Saudara-saudara, dengan melihat apa yang terjadi di dunia ini, maka kedatangan Tuhan untuk menjemput gerejanya sudah semakin dekat. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Kristus yang akan menjemput gerejanya, yaitu kita, orang-orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan berbicara tentang rapture atau pengangkatan gereja atau pengangkatan orang-orang percaya, pengangkatan orang-orang kudus. Pertama-tama kita perlu mengerti apa itu rapture atau pengangkatan gereja. Rapture adalah pengangkatan semua orang percaya atau pengangkatan semua orang kudus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa atau di awan-awan. Kita juga perlu mengetahui perbedaan antara rapture atau pengangkatan gereja dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kedua peristiwa ini adalah kedua peristiwa yang berbeda, saudara. Ya, ada perbedaan antara rapture dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perbedaannya apa? Rapture adalah pertemuan Tuhan Yesus dengan orang kudus dari segala zaman yang terjadi di angkasa, dan peristiwa ini terjadi sebelum masa kesusahan besar atau Great Tribulation atau masa antikristus. Sedangkan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah Tuhan Yesus datang bersama semua orang kudusnya ke dunia ini, dan peristiwa ini terjadi sesudah masa kesusahan besar atau sesudah masa Great Tribulation atau
masa antikristus menguasai dunia ini. Jadi kedua peristiwa ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Kenapa saya perlu menjelaskan hal ini? Karena masih banyak orang yang masih bingung antara rapture, pengangkatan gereja, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Banyak orang yang tidak bisa membedakan tentang kedua peristiwa ini, saudara. Saudara-saudara, peristiwa pengangkatan gereja atau rapture bisa dilihat dan dicatat di dalam Alkitab di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 yang baru saja kita baca tadi. Dan tidak ada salahnya kita baca sekali lagi. Coba bisa ditampilkan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat firman Tuhan ini dijelaskan akan ada pengangkatan semua orang kudus, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Dijelaskan orang-orang kudus yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian orang-orang kudus yang masih hidup, mereka semua akan diubahkan dan dikenakan tubuh kemuliaan, dan bersama-sama mereka semua akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa atau di awan-awan. Saya akan coba sedikit menggambarkan apa yang akan terjadi pada waktu peristiwa rapture ini terjadi, saudara. Kalau kita baca di dalam Lukas 17 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-36, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang menggambarkan tentang rapture itu sendiri. Dalam ayat 34 dikatakan, coba bisa ditampilkan ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi dengan jelas dijelaskan dalam ayat firman Tuhan ini, dua orang di satu tempat tidur, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang dua orang yang berada di satu tempat tidur, ini berbicara tentang orang-orang yang sangat dekat, saudara. Ini bisa berbicara tentang pasangan suami istri, dan juga ini bisa berbicara tentang orang tua dan anak. Ini juga bisa berbicara tentang adik kakak, dan juga bisa berbicara dua sahabat yang karib, saudara. Dan dijelaskan oleh firman Tuhan, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan, saudara. Jadi ini berbicara bahwa keselamatan itu personal. Ya, keselamatan itu pribadi, saudara. Seorang istri tidak bisa menggandeng suaminya, demikian juga sebaliknya. Orang tua tidak bisa menggandeng anak-anaknya, dan sebaliknya, saudara. Ya, kita hanya bisa memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran. Tetapi apakah seseorang mau percaya kepada Tuhan atau melakukan firman Tuhan, itu semua adalah pilihan dari orang itu masing-masing, saudara. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita jadi atas seseorang. Karena Tuhan memberikan free will kepada manusia untuk memutuskan dan untuk memilih. Tetapi setiap pilihan atau setiap keputusan yang kita buat, itu akan menentukan kehidupan kita. Kita lihat selanjutnya ayat 35 dan 36. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Saudara-saudara, ini berbicara tentang orang-orang yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari yang berbeda-beda. Pada waktu mereka sedang melakukan kegiatan, pada waktu mereka sedang melakukan aktivitas mereka, tiba-tiba terjadi rapture, saudara. Tiba-tiba terjadi pengangkatan. Dan memang rapture atau pengangkatan terjadi pada waktu yang tidak disangka-sangka, saudara. Dan pada waktu semua orang sedang melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Mungkin pada waktu pengangkatan itu terjadi, ada yang sedang bekerja. Atau mungkin ada juga yang sedang beristirahat. Atau mungkin ada yang sedang melakukan hobi. Ya. Dan mungkin juga ada orang yang pada waktu rapture itu terjadi sedang beribadah dan melakukan berbagai macam aktivitas lainnya, saudara. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang yang mempunyai profesi sebagai pilot pesawat terbang, saudara. Saudara, saya beberapa minggu yang lalu saya melihat di YouTube, saudara, film tentang rapture, ya, di mana di dalam film ini menceritakan tentang seorang pilot, seorang pilot pesawat terbang, di mana dia tidak peduli dengan Tuhan, dan akhirnya pada waktu dia sedang bekerja mengemudikan pesawat terbang yang akan berangkat dari New York menuju ke Washington DC, tiba-tiba terjadi rapture, saudara, terjadi pengangkatan. Dan co-pilot yang berada di sampingnya itu tiba-tiba lenyap, tiba-tiba hilang, saudara. Dan juga terjadi keributan di kabin penumpang, saudara, di mana ada banyak orang yang tiba-tiba hilang, saudara. Ya, jadi terjadi kekacauan di dalam kapal itu, saudara. Ya, dan semua orang menjerit-jerit karena tiba-tiba ada begitu banyak orang yang hilang di pesawat terbang itu. Ya, dan pada akhirnya dalam cerita itu, dalam film itu diketahui bahwa apa yang terjadi di pesawat itu seperti yang dicatat di dalam Alkitab, saudara. Ya, nah saudara bisa bayangkan kalau pilot itu, co-pilotnya tiba-tiba lenyap, kalau seandainya dua-dua orang itu, si pilot dan co-pilot itu, mereka dua-dua adalah anak Tuhan, dan tiba-tiba pada waktu rapture terjadi, mereka diangkat oleh Tuhan, apa yang akan terjadi dengan pesawat terbang yang mereka kemudikan pada waktu itu, saudara? Dan apa yang akan terjadi dengan para penumpang yang ada di pesawat terbang itu, saudara? Pasti pesawat itu akan terbang tanpa ada yang mengemudikan. Dan saudara sudah tahu apa akhirnya yang akan terjadi dengan pesawat itu. Ya, contoh yang lain, kalau ada orang yang sedang menyetir mengendarai mobil di jalan, saudara, dan kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya, maka tiba-tiba pada waktu mereka sedang mengemudikan mobil, tiba-tiba mereka lenyap, mereka hilang, saudara. Dan mobil itu akan jalan sendiri tanpa ada yang mengemudikan, saudara. Nah, kalau itu terjadi di sebuah tempat yang ramai dan penuh dan banyak orang, saudara, saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada waktu itu, ya. Dan mungkin juga ada orang yang sedang beribadah, saudara, ya, seperti yang kita lakukan pada saat ini, ya. Mereka sedang beribadah, tiba-tiba rapture itu terjadi, ya, dan tiba-tiba orang-orang diangkat. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak diangkat, saudara. Ya, bukan semua orang yang pergi beribadah mereka akan diangkat oleh Tuhan, saudara. Ya, tiba-tiba ada yang ketinggalan, saudara. Ya, nah, firman Allah berkata, kalau saudara mendengarkan khotbah dari Pastor Desi tentang karakteristik dari orang-orang yang hidup di akhir zaman, ya, dikatakan di sana salah satunya adalah orang-orang yang secara lahiriah mereka kelihatannya beribadah, tetapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Ya, jadi ada orang-orang yang beribadah, tetapi mereka sesungguhnya mereka nggak percaya sama Tuhan. Ya, memungkiri kekuatannya. Ya, hidup selalu berjalan dengan pikirannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Ada orang-orang yang beribadah hanya sebagai formalitas, saudara. Ya, bukan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena
bukan karena sungguh-sungguh mereka haus dan lapar akan Tuhan. Ya, jadi semua orang bisa melakukan aktivitas pada waktu rapture itu terjadi. Mereka bahkan sedang melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang saya sudah sampaikan ini, saudara. Berbagai macam aktivitas lainnya. Dan kalau hal-hal yang saya sampaikan ini terjadi, bisa terjadi kecelakaan pesawat terbang di mana-mana, bisa terjadi kecelakaan lalu lintas di mana-mana, dan ada laporan-laporan dari orang-orang yang hilang yang terjadi bukan hanya di satu tempat, tapi akan terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Ya, saudara bisa bayangkan betapa kacaunya dunia pada waktu itu ketika rapture ini terjadi, karena tiba-tiba banyak orang yang tiba-tiba hilang, saudara. Ya, jadi ini adalah sedikit gambaran tentang rapture, saudara, dan apa yang akan terjadi di dunia ini pada waktu peristiwa ini terjadi. Jadi, saudara, pada waktu rapture ini terjadi, buat kita orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang kudus, ya, ini merupakan suatu hal yang sangat berbahagia buat kehidupan kita. Kenapa? Karena pada waktu itu kita akan diangkat dan bertemu Tuhan Yesus di angkasa, saudara. Ya, kita akan bertemu dengan kekasih jiwa kita. Jadi pengangkatan ini sebenarnya bagi orang yang percaya bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, karena pada waktu kita diangkat oleh Tuhan, pada waktu itu kita akan bertemu dengan kekasih jiwa kita yang selama ini kita nanti-nantikan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa yang dahsyat dan mengerikan, saudara. Ya, di mana pada waktu itulah awal dari Great Tribulation, saudara. Awal dari kesusahan besar, di mana dunia ini akan di-take over, akan diambil alih oleh Antikristus, saudara. Antikristus akan menguasai dunia ini. Saat ini, Antikristus belum bisa menguasai dunia ini, karena masih ada sesuatu yang menahan dia, saudara. Ada orang kudus, orang gereja Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang menahan daripada roh Antikristus ini untuk muncul. Tetapi suatu saat ketika gereja Tuhan dan Roh Kudus sudah diangkat, maka dunia ini akan diserahkan ke tangan Antikristus, di mana akan terjadi masa kesusahan besar di muka bumi ini atau Great Tribulation. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah sedikit gambaran tentang apa yang akan terjadi di dunia ini pada waktu terjadi pengangkatan. Selanjutnya, apa tujuan dari pengangkatan atau rapture itu? Yang pertama, tujuan dari pengangkatan adalah untuk memisahkan antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang jahat. Ya. Firman Allah berkata di 2 Timotius 3 ayat 1, ya, dikatakan pada hari-hari yang terakhir akan ada masa yang sukar. Ya, ada dangerous time. Ya, bukan hanya dangerous time, tapi very, very dangerous, saudara. Di mana dunia ini akan menjadi tempat yang sangat berbahaya, saudara. Ya, oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan juga dalam kitab Wahyu, di mana orang jahat akan bertambah jahat, orang yang hidup cemar akan bertambah cemar, orang yang hidup kudus akan terus menguduskan dirinya. Ya, saudara bisa baca itu dalam Wahyu pasal 12. Memang suatu saat akan ada pemisahan antara orang yang terus-menerus berbuat dosa atau orang yang terus-menerus berbuat jahat dengan orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam kebenaran, saudara. Ya, Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-13 akan ada pemisahan antara lalang dan gadum, saudara. Itu akan dipisahkan oleh Tuhan dan itu akan terjadi di akhir zaman. Yang kedua, kenapa rapture itu terjadi? Untuk menyadarkan bangsa Israel dari pemberontakan mereka kepada Tuhan dan membawa bangsa ini untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Saudara, kita bisa baca itu dalam Roma 11 ayat 26. Coba kita lihat ayatnya. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub.
daripada Israel, saudara. Saudara-saudara, sesudah pengangkatan terjadi atau Great Tribulation terjadi, sesudah pengangkatan terjadi, maka dunia ini akan masuk dalam masa atau era Great Tribulation, saudara, di mana orang Israel di 3,5 tahun terakhir dari 7 tahun kesusahan besar, mereka akhirnya akan bertobat dan mereka akan datang kepada Tuhan dan percaya Yesus sebagai Mesias, saudara. Karena pada saat ini orang Israel mereka belum percaya Yesus adalah Mesias, saudara. Ya, hanya sebagian kecil saja dari orang Israel ya, di mana mereka sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Tuhan, saudara. Tetapi kebanyakan dari mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga saat ini mereka terus menanti-nantikan Mesias yang akan datang itu. Tetapi sesudah pengangkatan itu terjadi dan mereka masuk dalam Great Tribulation, di situ mereka akan bertobat dan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya, kapan pengangkatan itu terjadi? Saudara-saudara, ada 3 pandangan utama mengenai rapture atau pengangkatan gereja. Yang pertama adalah pre-tribulation atau pre-tribulasi. Orang-orang yang menganut pandangan ini, mereka percaya tidak akan mengalami 7 tahun masa kesusahan, karena sebelum masa kesusahan itu terjadi, gereja Tuhan sudah diangkat. Jadi orang ini percaya mereka tidak akan mengalami sama sekali masa kesusahan dan masa kesusahan besar yang berlangsung di dunia ini 7 tahun lamanya, seperti yang dimuatkan oleh Nabi Daniel, saudara. Karena pada waktu masa itu terjadi, mereka sudah diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang kesusahan yang akan melanda dunia ini, menurut nubuatan Nabi Daniel ada 7 tahun. Ya, itu adalah 7 tahun lamanya, saudara. Dibagi 2, 3,5 tahun pertama disebut masa kesusahan dan 3,5 tahun terakhir masa kesusahan besar atau Great Tribulation, di mana dunia ini akan diserahkan ke tangan antikristus, saudara. Yang kedua, pandangan mid-tribulation atau mid-tribulasi. Nah, orang-orang yang menganut pandangan ini percaya bahwa pengangkatan akan terjadi di tengah-tengah 7 tahun masa kesusahan. Mereka percaya bahwa mereka akan mengalami 3,5 tahun pertama, tapi 3,5 tahun terakhir tidak akan mereka alami. Jadi pada waktu masuk ke zaman antikristus memerintah dunia ini, gereja Tuhan sudah diangkat. Yang ketiga, pandangan post-tribulation atau post-tribulasi. Orang-orang yang percaya pengangkatan terjadi sesudah 7 tahun masa kesusahan. Jadi orang yang menganut pandangan ini, mereka percaya mereka akan mengalami semua masa kesusahan selama 7 tahun. Baik 3,5 tahun pertama maupun 3,5 tahun terakhir, saudara, di mana antikristus memerintah dunia ini. Saudara, tentunya orang-orang ini yang menganut pandangan ini, mereka mempunyai argumentasi tersendiri, ya, mempunyai argumentasi masing-masing untuk mendukung apa yang mereka percaya. Kalau gereja kita, gereja ICC, kita menganut pandangan yang kedua, yaitu mid-tribulasi, saudara. Jadi kita percaya kita akan mengalami 3,5 tahun yang pertama, tetapi kita tidak akan mengalami 3,5 tahun yang terakhir. Karena pada waktu itu, kita sudah diangkat. Pada waktu zaman antikristus mengambil alih dunia ini, menguasai dunia ini, gereja Tuhan sudah diangkat oleh Tuhan. Dan kita akan bertemu, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Sekarang kita akan lanjut. Siapa saja yang akan terangkat pada waktu pengangkatan atau rapture itu terjadi? Saudara-saudara, ada 2 kelompok yang akan diangkat oleh Tuhan. Yang pertama, orang-orang kudus yang hidup di dalam perjanjian lama, yaitu
semua orang kudus yang telah meninggal antara zaman Adam sampai zaman Tuhan Yesus. Mereka semua akan dibangkitkan, diubahkan, dan dikenakan tubuh kemuliaan, dan mereka akan pergi menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Yang kedua, orang-orang kudus zaman gereja, yaitu orang-orang kudus yang hidup sesudah Yesus datang ke dunia ini sampai sekarang ini. Kita bisa baca ayatnya tadi, ya kita baca sekali lagi, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kita lihat dari ayat firman Tuhan ini, ayat 16 menjelaskan bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi semua orang yang sudah mati di dalam Kristus, ini adalah orang-orang kudus yang telah mati setelah kematian Yesus di atas kayu salib, sampai dengan peristiwa pengangkatan itu terjadi. Mereka lah yang akan dibangkitkan terlebih dahulu. Baru sesudah itu ayat 17 berkata, sesudah itu kita yang masih hidup, yang tinggal akan diangkat bersama dengan mereka menyongsong Tuhan di awan-awan. Jadi orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan, baru kita yang masih hidup, kita juga akan dibangkitkan dan akan diubah dan bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Kita bisa juga baca dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53 memperjelas tentang kedua hal ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kalau Anda membaca dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa semua orang percaya, semua orang kudus yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan, dan bersama-sama dengan mereka yang hidup, dalam sekejap mata mereka akan diubahkan, dan mereka semua akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, atau tubuh yang tidak dapat mati, atau tubuh kemuliaan, saudara. Jadi semua orang yang kudus, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, pada waktu pengangkatan itu terjadi, mereka akan diubahkan dan mereka akan mengenakan apa yang namanya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak dapat binasa. Dan pengangkatan itu akan terjadi dengan menggunakan tubuh kemuliaan, saudara. Nah, mungkin kita bertanya, apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang dimiliki oleh Yesus pada waktu dia dibangkitkan dari kematian. Ini tubuh yang kekal, tubuh yang sempurna. Kita bisa baca ayatnya di dalam Filipi 3, ayat 20 sampai dengan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara perhatikan, ayat 21 ya, dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, ini berbicara tentang tubuh kemuliaan, tubuh Yesus yang mulia. Itu akan dikenakan kepada setiap orang yang akan mengalami pengangkatan, saudara. Yang kedua, tubuh kemuliaan ini berbeda dengan tubuh jasmani atau tubuh lahiriah yang kita miliki saat ini. Ya, tubuh kita ini adalah tubuh yang fana, yang masih bisa berbuat dosa, yang tidak kekal sifatnya. Sedangkan pada waktu Anda dikenakan tubuh kemuliaan,
Anda tidak dapat berbuat dosa lagi, saudara. Dan tubuh itu adalah tubuh yang sempurna, tubuh yang kekal sifatnya. Yang ketiga, tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak mengenal sakit penyakit, saudara. Jadi pada waktu kita diubahkan dan mengenakan tubuh kemuliaan itu, saudara nggak perlu ke dokter lagi, ya. Saudara nggak akan dapat flu, pilek, demam, atau lain-lain, saudara. Ya, karena sakit penyakit tidak akan bisa datang kepada tubuh kemuliaan itu. Ya, tubuh itu tidak mengenal sakit penyakit, saudara. Dan tubuh itu adalah tubuh yang sempurna, tidak cacat, saudara. Yang keempat, tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak terikat pada hukum-hukum alam dan dapat pindah kemana-mana dengan cepat. Ya, jadi tubuh kemuliaan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh ini bisa tembus tembok, saudara. Sama seperti Yesus pada waktu dia bangkit, dan murid-murid sedang berada dalam ruangan yang tertutup, dan pintu dikunci, ya di-lock dari dalam, tiba-tiba Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka. Ya, karena Yesus sudah mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, saudara. Nah, tubuh ini akan diberikan kepada kita pada saat pengangkatan itu terjadi, saudara. Dan tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang bisa makan dan minum, tetapi kita tidak tergantung kepada makanan dan minuman, saudara. Ya, tubuh juga yang tidak tergantung kepada cuaca, ya, mau panas, mau dingin, ya, Anda nggak perlu pakai jaket, saudara, kalau dingin, ya. Ini tubuh yang luar biasa, saudara. Dan tubuh kemuliaan adalah tubuh yang dapat masuk di alam yang tidak kelihatan. Jadi secara tiba-tiba kita bisa lenyap, menghilang. Tidak bisa dilihat oleh orang lain yang masih menggunakan tubuh lahiriah ini. Ya, tubuh secara jasmani, saudara. Ya, karena nanti di kerajaan 1000 tahun, orang-orang percaya dikatakan akan memerintah sebagai imam dan raja di sana. Dan di sana orang-orang yang diperintah masih mengenakan tubuh yang jasmani ini, tubuh yang lahiriah. Ya, ini berbeda sekali dengan tubuh kemuliaan yang dikenakan oleh setiap orang yang percaya. Dan pada saat kita diubahkan dan mengenakan tubuh kemuliaan ini, segala sesuatu yang palsu yang ada di tubuh ini itu akan hilang, saudara, akan jatuh. Jadi kalau saudara mungkin saat ini memakai gigi palsu, gigi itu kan udah nggak ada lagi, ya, udah digantikan dengan tubuh kemuliaan, saudara. Ya, kalau mungkin di kaki Anda pakai kaki palsu, kaki itu tiba-tiba ketinggalan, saudara, pada waktu pengangkatan itu terjadi. Ya, pokoknya tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang bersifat mulia dan penuh dengan kuasa Tuhan. Saya percaya kita semua memiliki tubuh yang seperti ini. Amin. Siapa yang memiliki tubuh seperti ini? Haleluya. Ya, saya pun mau, saudara, ya, memiliki tubuh seperti ini, tubuh yang kekal, tubuh yang sempurna, tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, apa yang terjadi pada waktu kita diangkat bersama dengan Tuhan Yesus di angkasa, saudara? Kita tentunya mau tahu, ya, ngapain kita diangkat di angkasa sana. Saudara, angkasa ini berbicara tentang hadirat Allah, di mana Tuhan berada. Jadi waktu kita diangkat di hadirat Allah, saudara. Ya, yang terjadi di hadirat Tuhan di angkasa sana, yang pertama, kita akan bertemu dengan semua orang kudus dari segala zaman. Ya, mulai dari zaman Adam, manusia pertama, sampai dengan peristiwa pengangkatan itu terjadi. Ya, semua orang kudus akan dikumpulkan di sana, saudara. Ya, jadi kalau saudara mau bertemu dengan orang-orang yang mungkin menjadi favorit Anda di Alkitab, Anda bisa ketemu, saudara. Anda bisa, kalau Anda favoritnya Rasul Paulus, seperti istri saya, ya, Pastor Desi, dia favoritnya Apostle Paul, ya, Rasul Paulus, dia bisa cari dan kenalan sama Rasul Paulus, saudara. Ya, kalau saya suka sama Raja Daud, ya, saya pasti akan cari Raja Daud yang mana sih orangnya, ya, yang mengalahkan Goliat. Ya, saya akan cari dia, saudara. Ya, ya, kalau ada yang senang sama Yusuf, bisa cari, saudara. Ya, saya percaya setiap kita mempunyai orang-orang yang mungkin saudara
saudara suka dengan karakter-karakter orang yang tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab ini, saudara akan bisa bertemu pada waktu pengangkatan itu terjadi, saudara. Dan semua orang kudus akan bertemu di sana. Dan suasananya saling mengasihi, ya, dengan penuh sukacita. Dan kita juga bisa bertemu dengan kekasih-kekasih jiwa kita yang sudah mati di dalam Kristus. Mungkin orang tua Anda sudah meninggal saat ini dan mereka hidup di dalam Tuhan. Anda akan bisa bertemu nanti pada waktu pengangkatan itu terjadi, ya. Dan juga kita akan bisa bertemu terlebih lagi dan terutama dengan Yesus Kristus sendiri. Saudara akan bisa bertemu dengan Yesus yang selama ini kita nanti-nantikan. Saudara akan bisa bertemu face to face dengan dia pada waktu peristiwa pengangkatan ini terjadi. Yang kedua, terjadi peristiwa perjamuan kawin anak domba. Kita bisa baca itu dalam Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara-saudara, Yesus datang untuk menjemput gerejanya yang adalah mempelainya, saudara. Jadi, hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya, salah satunya gereja disebut sebagai mempelai Kristus. Makanya, Yesus pada waktu dia datang, dia mau menjemput mempelainya, yaitu kita, gerejanya. Nah, ini adalah pesta pernikahan, di mana kita semua, orang-orang percaya, akan mengenakan tubuh kemuliaan, dan kita akan berpesta di atas sana. Saudara jangan bayangkan pesta ini seperti pesta-pesta yang dilakukan di dunia ini, saudara. Ya, ada macam-macam makanan yang enak-enak, yang kayak gitu-gitu, saudara. Pesta perjamuan pernikahan anak domba ini, kita akan dijamu dengan segala makanan rohani. Amin. Ya, yang akan memuaskan kita, yang akan menyegarkan kita, saudara. Ya, yang pasti semua orang akan bersuka cita dan penuh dengan ucapan syukur yang melimpah, di mana tidak ada kesusahan lagi, kesedihan, air mata, dan kita akan bersama-sama dengan kekasih jiwa kita selama-lamanya. Nah, kalau di atas sana, ya, di hadirat Allah, di angkasa sana, semua orang bersuka cita, penuh dengan damai. Tetapi yang terjadi di bawah, ya, di bumi ini, terjadi masa Great Tribulation atau 3,5 tahun, masa kesusahan besar, saudara, di mana Antikristus akan menguasai dunia ini, di mana dosa akan mencapai kesempurnaan, di mana cawan murka Allah akan dicurahkan pada masa itu. Ya, ini sesuatu yang mengerikan akan terjadi di dunia ini, saudara. Selanjutnya, sudah orang percaya berada di angkasa, di hadirat Allah selama 3,5 tahun lamanya bersama-sama dengan Yesus di sana. Orang kudus kemudian mereka akan kembali. Nah, ini yang kita kenal dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi beda, ya. Rapture, Tuhan Yesus datang untuk menjemput gerejanya dan dibawa bersama-sama dengan dia. Dia akan terjadi perjamuan pernikahan anak domba. Dan sesudah 3,5 tahun lamanya di sana, Yesus akan kembali datang ke dunia ini bersama semua orang-orang kudusnya, saudara. Ini yang kita kenal dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, sedangkan iblis dan setan itu akan ditangkap, diikat dan dijebloskan ke dalam penjara selama 1.000 tahun, saudara, lamanya. Mereka akan dijebloskan ke dalam jurang maut, dikatakan dalam Alkitab. Nah, ketika iblis dipenjara selama 1.000 tahun, maka Yesus dan orang-orang kudusnya mereka akan memerintah di dunia ini selama 1.000 tahun. Nah, ini yang kita kenal dengan kerajaan 1.000 tahun. Saya tidak akan bicara tentang kerajaan 1.000 tahun, karena ini perlu session tersendiri untuk bicara tentang kerajaan 1.000 tahun. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan tentang pengangkatan gereja, tentang rapture. Ya, jadi yang namanya pengangkatan gereja ini bukan sesuatu yang menakutkan buat kita orang yang percaya. Amin. Tetapi inilah sesuatu yang kita nanti-nantikan, di mana kita akan bertemu dengan kekasih jiwa kita. Kita akan segera bertemu dengan Yesus face to face, dan kita akan hidup bersama dengan dia selama-lamanya.
Haleluya. Amin.